Sekelumit keutamaan tentang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bentar, nanti niki ora kelalen. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah tahu hadirin bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini banyak keutamaan. Dan amalan yang kita lakukan di dalamnya, amal kebaikan yang kita lakukan di dalamnya, itu lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Ya, melebihi dicintai daripada apapun, bahkan melebihi jihad fisabilillah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Sekalipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Faqala Rasulullah SAW, walal jihadu fisabilillah. Sekalipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar dengan dirinya dan hartanya kemudian tidak kembali lagi alias mati syahid. Jadi amal yang dikerjakan oleh seorang muslim di 10 hari pertama itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah melebihi apapun. Bahkan jihad fisabilillah. Dan amal soleh yang dimaksud ini hadirin bersifat umum. Tahu maksudnya umum? Maksudnya adalah bukan amalan khusus seperti doa dan zikir saja, bukan. Tapi asalkan itu amalan baik yang diperintahkan atau dianjurkan oleh syariat, maka itu termasuk di dalamnya. Jadi meliputi zikir, sholawat, sedekah, puasa, berbuat baik kepada orang lain, taubat, ya sholat malam, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, belajar ilmu agama dan lain sebagainya. Yang penting amal soleh. Maka siapapun yang melakukan amal soleh itu di 10 hari pertama, maka amalan tersebut adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama, yang pertama puasa sunnah. Mulai kapan, Beb? Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Berarti Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebone bada 9 hari sunnah puasa. Kalaupun tidak kuat 9 hari, 2 hari tarwiyah dan Arafah. Kalaupun 2 hari tidak kuat, jangan tinggalkan 1 hari. Namanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini amalan Rasulullah melakukan 9 hari. Ya, kemudian begitu juga Nabi Muhammad menganjurkan puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah ini hadirin menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sauma yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Bahkan ada ulama yang menjelaskan, wong sing lakoni puasa Arafah insyaallah dawa umure sampai tahun yang akan si bisane
Sebab pati-pati tahun ngarep masih diampuni dosanya, berarti dia masih punya dosa. Pati-pati isi duwe dosa, berarti isi urip. Orang mungkin wong wis mati terus gawe dosa, nggak mungkin hadirin. Pati-pati dosa ya berarti isi urip. Dah, ketika dia berdosa akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan tinggalkan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini untuk berzikir. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Pada hari yang telah ditentukan ini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Diperintah oleh Allah untuk banyak berzikir. Begitu juga Nabi Muhammad bersabda, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, maka perbanyaklah kalian semua di 10 pertama bulan Dzulhijjah dari bacaan tahlil, takbir, dan juga tahmid. Dan khusus di tanggal 9 Dzulhijjah hadirin, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab doa di tanggal 9 Dzulhijjah atau di hari Arafah tidak akan ditolak doa kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah berzikir dan berdoa sampai tanggal 9 hadirin. Kemudian disebutkan dalam athar, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 1000 kali di hari Arafah, maka Allah akan mengabulkan apa yang ia minta. Apapun yang ia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa takbiran mulai ba'da subuh di hari Arafah. Berarti kalau lebarannya hari Rebo, Selasa pagi ba'da subuh setelah sholat, maka sunnah untuk takbiran. Tapi takbirannya setelah sholat. Nanti duha, nyenengan setelah sholat duha nih, setelah sholat duha sunnah takbiran. Nanti duhur, setelah duhur sunnah untuk apa? Takbiran. Asar pun demikian. Lah nanti pas maghrib baru sunnah takbiran, baik setelah sholat, di jalan, di masjid, di kantor, di rumah, di mana saja takbiran sampai imam naik ke atas mimbar. Terus dilanjutkan takbirannya sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, tanggal 10 Dzulhijjah sunnah untuk sholat Idul Adha. Jangan lupa sholat Idul Adha. Barangkali mau sholatnya di Masjid Zainal Fajri, monggo. Insya Allah walaupun enggak untuk Jumatan, tapi untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, Masjid Zainal Fajri terbuka. Jadi simpan sholat Idul Adha nang Zainal Fajri, monggo dipersilahkan. Kemudian jangan lupa yang mampu untuk menunaikan ibadah kurban. Beb, saya tidak mampu sapi. Ya kambing. Kambing tidak mampu, Beb. Nah ini hadirin, untuk belajaran supaya jenengan tidak menggampangkan perintah, untuk belajaran jenengan nggak punya uang nih, nggak tuku wedus regane 4 juta 5 juta mahal, Beb. Atau sapi urunan juga 4 juta, ndak punya uang, Beb. Terus bagaimana? Beb, saya ngorok ayam boleh enggak? Boleh. Dapat pahalanya? Dapat. Tapi memang tidak masuk kategori apa? Kurban. Tapi dapat pahala mengalirkan darah. Dan kalau bisa hadirin, ayamnya aja ayam lehor. Ayam lehor tak murah ya. Ayamnya ayam apa? Ayam kampung, ning bisa jago, ning bisa cemani. Sing regane larang Kalau kambing 4 juta, ayam yang 300.000, 500.000. Aja regane 50.000. Sing regane pira? 200 sing apik ayamnya. Ayamnya yang bagus. Coba jenengan belajar mulai dari ayam hadirin.
Sekalipun tidak masuk korban tapi belajar. Artinya apa? Jenengan belajar mengorbankan harta jenengan. Saya nggak ngomong kok ayam itu sah untuk korban, enggak. Cuman dapat pahalanya iya, karena nggak mampu hadirin. Jadi jangan kosong sama sekali. Jenengan tuku loro sembelih, sebagian dimasak opor, sebagian dikasih tetangga. Seneng beli tanggane. Seneng kok, nyong ya alhamdulillah. Nyong orang bisa mangan daging wedhus karo sapi, ana sing ngirimi ayam. Alhamdulillah. Bukan berarti boleh, enggak boleh korban ayam. Cuman pahalanya boleh. Paham ya? Daripada jenengan enggak sama sekali. Ya, duwe tabungan tanggung BP rak 2 juta. Nggo tuku wedhus ora bisa misal buat beli ayam. Pira ayamnya telu aja siji telu. Sembelih hadirin, belajar kurban. Jadi kalau jenengan belajar kurban, lama kelamaan punya uang, jenengan mesti pengen kurban. Tapi kalau jenengan sudah ngepehkan diri sendiri, mendownkan diri sendirilah, nyong tau ora mampu, jadi orang bakalan korban. Selawase nyong orang bakal korban. Akhirnya apa? Ya orang mampu temenan. Sampai mati orang bakal mampu wong kaya iki hadirin. Sampai mati nggak akan mampu orang seperti ini. Tapi kalau punya keinginan kuat, saya mau korban. Punya keinginan kuat, dimulai dari belajaran nganggo ayam, lama kelamaan orang ini akan mampu hadirin. Karena punya keinginan. Karena punya apa? Keinginan. Kayak jenengan udut kudu nanggal dina. Regane 20.000. Gelem ora gelem, pokoke nyong kudu ana duit sadina pira? Mau tuku apa? Udut. Udut boleh. Tetepe udut. Ya, dikali sampai setahun ya udut dikumpul-kumpul lah ya aslinya bisa korban. Cuman kadang-kadang kita nggak punya keinginan hadirin. Loh, ada rumah gubuk tua, randa tua, renta. Kerjanya kadang kerja, kadang enggak, umpul-umpul duit biar bisa korban. Ya, masa wong sing sehat urip nang kota bisa korban. Ya, coba punya keinginan hadirin. Insya Allah kalau punya keinginan, insya Allah jenengan bisa dan mampu untuk korban. Walaupun belajaran nganggone apa? Ayam. Saya enggak ngomong korban ayam sah, enggak hadirin. Cuman buat pelajaran bagi kita yang enggak punya, ya maksudnya enggak punya duit, yang uangnya belum cukup untuk beli kambing, maka beli seperti itu untuk latihan korban. Dapat pahala, dapat pahala. Sebab amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Nahar adalah mengalirkan darah. Kalaupun sapi belum mampu, onta belum mampu, kambing belum mampu, ya ayam-ayam buah apa? Ya insya Allah tahun-tahun berikutnya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bun, ini masalah korban hadirin, monggo panjenengan yang mau ikut bersama dengan kami menitipkan hewan korban untuk dikelola, disembelih sesuai dengan syariat, kemudian dibagikan, monggo daftarkan di kepanitiaan gabungan antara Majelis Nurul Qulub dan pengurus Masjid Zainal Fajri. Insya Allah korban panjenengan amanah. Dan kami sarankan yang mau korban itu korbannya sunnah. Jangan korban wajib. Kenapa? Melasi panitianya. Panitianya harus milah-milah supaya tidak tercampur dengan korban yang sunnah. Jadi disarankan korbannya yang sunnah. Monggo niat dari sekarang hadirin korban, insya Allah barokah. Saya senang dulu hadirin, dulu ini anggota Majelis Nurul Qulub ini punya rasa fanatik sama majelis. Jadi ini pas Idul Adha, luar biasa. Serumah itu kambing semua. Secara hitung-hitungan hadirin, sebenarnya rumah kotor, kita ini juga sumbek sebenarnya hadirin. Cuman kalau ngelihat ini syiar, seneng. Kenapa? Karena ini syiarnya agama Islam hadirin. Makanya di setiap tempat ada orang nyembelih, di setiap rumah, di setiap masjid, di setiap musola, ini seneng. Ya, kenapa? Karena syiar agama Islam hidup hadirin. Syiar agama Islam apa? Hidup. Ya. Cuman dulu ini luar biasa fanatik, seneng sampai kadang-kadang daging luah luwih hadirin.
Cuman saiki barang wis bisa luru duit dewek, wis kerja, wis bojo, wis duwe anak, kayong pada males kenang apa ki? Sebabnya apa ki? Salat hormus apa kepriben sebabnya? Kayong tahun-tahun mana tambah melerut apa karena resesi ekonomi atau gimana ini? Ya, kok ndak semangat lagi hadirin? Ya monggo ditingkatkan semangatnya hadirin. Ya, kita mengajak bukan berarti untuk kepentingan pribadi, ndak. Kepentingannya untuk pengurban itu sendiri. Kita ini kurban hadirin, kepentingannya bukan untuk fakir miskin. Kepentingannya bukan untuk mereka yang dibagikan daging, bukan. Kepentingannya untuk mereka yang berkurban. Besok hewan kurbannya itu akan jadi hewan tunggangan di hari akhirat nanti. Yang akan menghantarkan panjenengan jalan di atas sirat, ya sehingga sampai menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadirin, bukan bentuk kambing atau darahnya, tapi niat dari panjenengan besok yang akan sampai. Makanya tadi saya ngomong hadirin, sebenarnya bukan lihat ayam, kambing, sapi bukan, tapi ngelihat pengorbanan jenengan. Niatnya karena apa? Kalau karena Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah beri kita kemampuan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Allahumma amin ya rabbal alamin.